Shalom. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sore hari ini saya percaya setiap kita sudah siap untuk menyembah Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita buka hati kita arahkan dan kita fokuskan kepada Tuhan untuk sore hari ini. Kita percaya bahwa apapun persoalan kita, apapun halangan kita sore hari ini, tapi saya percaya Tuhan merindukan setiap kita untuk bisa fokus kepada Dia untuk saat ini. Karena itu yang Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, buat kesempatan sudah Kau berikan buat kami Tuhan. Kalau saat ini Bapa, kami umat-Mu boleh hadir bersama-sama Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk hadir di tengah-tengah kami Bapa, melawat setiap kami ya Tuhan. Berkati setiap ibadah yang akan kami lakukan sore hari ini Bapa. Kami serahkan seluruh ruangan ini kepada Engkau Tuhan. Engkau penuhi dengan Roh-Mu ya Bapa, supaya setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan boleh merasakan hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami boleh merasakan nikmatnya persekutuan yang indah saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita angkat suara kita. Mari kita sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau datang kepada Engkau Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu.
segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam kuasa undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Oh, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu. Oh, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia. Lebih dahsyat. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan.
jadikan aku indah yang kau pandang. Amin Tuhan. Jadikan kami indah di hadapan Engkau Tuhan. Ajar kami untuk selalu berharap padamu Tuhan. Amin. Amin. Lebih-lebih lagi kita katakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya ketika saudara hadir saat ini, ketika saudara memutuskan untuk mengikuti ibadah saat ini, tentunya masih ada mungkin persoalan yang sedang Bapak Ibu perhadapkan di saat ketika saudara datang ke tempat ini. Dan saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan saudara, permasalahan saudara saat ini. Tetapi yang jelas sore hari ini, mari kita buka hati kita. Kita izinkan Yesus bekerja menjamah setiap hati kita. Kita izinkan Tuhan Yesus untuk menjamah setiap kehidupan kita saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Oh, jadikan aku hidayah kepadamu, mulia seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu,
nyalakan suara kita, mari bersama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan sore hari ini. Haleluya. Jadikanlah kami Tuhan berkenan di hatimu Tuhan, layak di hatimu, oh Yesus, Yesus, haleluya, oh Yesus. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, jadikan aku amin Tuhan, amin. Amin Tuhan, amin. Yes. Ajar kami untuk selalu berharap padamu Tuhan. Amin. Taat dan setia ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Oh Tuhan, jadikan aku Tuh yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia
setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi beri sorak-sorai yang paling meriah Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami belajar untuk taat dan setia kepada Engkau ya Bapa. Dan kami mau belajar Tuhan untuk hidup berkenan di hati Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang paling meriah Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara semuanya, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Yang luar biasa coba lambaikan tangannya. Haleluya. Yes. Amin. Sama-sama kita katakan Allah kita heran dan besar. Amin. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, amin. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar, amin. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Sama-sama kita katakan, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, kabulkan semua mujizat dalam hidupku. Sekali lagi kita katakan, Yesus aku percaya, 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 kabulkan semua mujizat. Sama-sama kita katakan haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, terpujilah Tuhan. Lebih dahsyat, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, kabulkan semua mujizat dalam hidupku. Lebih dahsyat katakan Yesus, Yesus
Aku percaya, amin. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami selalu percaya Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Aku percaya kabulkan semua mujizat. Haleluya, haleluya. Dan pujilah Tuhan, haleluya. Dan pujilah Tuhan, haleluya. Dan pujilah Tuhan, haleluya, haleluya. Dan pujilah Tuhan, haleluya. Dan pujilah Tuhan, haleluya. Dan pujilah Tuhan. Lebih dahsyat katakan haleluya, haleluya. Dan pujilah Tuhan, haleluya. Dan pujilah Tuhan, haleluya. Dan pujilah Tuhan. Dan pujilah Tuhan. Dan pujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita siapkan hati kita bersama-sama sore hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup pulihkan saudara. Tuhan sanggup sembuhkan saudara yang sakit, saudara yang lemah. Tuhan kasih kekuatan buat setiap kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur saat ini Bapa. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang menyaksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat kami serahkan pada Gembala. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu
Kalau Engkau layakkan setiap kami, hingga kami boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk menaikkan ucapan syukur kepadamu. Kalau sebentar Bapa kami hendak belajar akan firman-Mu, Tuhan tolong setiap kami, penuhi kami semua dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga menghidupi firman-Mu secara nyata dalam hidup kami. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, Engkau layakkan hamba-Mu, biarlah Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Terima kasih Allahku, berkaryalah saat yang indah ini. Kita yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini karena kebaikan Allah yang dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita langsung aja membuka kitab kita dalam Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Roma 1 ayat 1 sampai dengan 5 kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan tentang menjadi gereja misioner. Gereja misioner adalah gereja yang diutus untuk memberitakan Injil. Firman Tuhan katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Gereja baru benar-benar gereja kalau aktif dalam ladang misi. Gereja yang tidak memberitakan atau menjangkau jiwa-jiwa yang hilang adalah gereja yang terhilang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan demikian ada banyak pemahaman saudara-saudara yang kasih bahwa di dalam gereja saudara-saudara yang kasih mencari jiwa. Tapi ingat baik-baik, banyak hal yang gereja lakukan kurang benar di hadapan Tuhan, di mana mereka hanya mengumpulkan jiwa-jiwa, mencari jiwa-jiwa yang sudah bergereja. Mereka diajak ke gereja, suatu gereja, kemudian di situ diberikan pelayanan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian mungkin ada gereja juga yang memberikan sembako atau memberikan sesuatu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, menjangkau jiwa itu baik, tapi jangan sampai dengan cara yang salah, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya rindu dalam setiap kehidupan kita, umat jemaat di tempat ini kita punya pemahaman yang benar dalam hidup kita. Boleh kita mencari jiwa, tapi jangan sampai mereka yang masih berjemaat di sebuah gereja kita ajak ke tempat kita. Tapi marilah kita akan menjangkau mereka yang lama, walaupun mereka orang Kristen, tapi mereka lama tidak bergereja. Tapi marilah hal-hal seperti itu yang kita ajak dalam kehidupan kita kepada orang-orang lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya rindu dalam setiap kehidupan kita, kita punya pemahaman yang benar di dalam hidup kita.
Jangan sampai kita punya pemahaman-pemahaman yang kurang benar. Karena orang seringkali berkata, saudara, gereja itu di mana-mana sama. Yang dicari adalah Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Di rumah sakit ini banyak rumah sakit. Tapi apakah rumah sakit itu sama? Tidak, saudara-saudara yang kasih. Begitu pula gereja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya rindukan dalam kehidupan kita gereja yang sungguh-sungguh di mana mengajarkan yaitu kebenaran Injil yang murni. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih, terserah orang suka atau tidak suka. Saudara-saudara yang kasih, entah orang betah atau tidak betah. Tapi yang pasti kebenaran itulah yang tidak boleh dikurangi, saudara-saudara yang kasih. Sehingga akan membawa setiap orang untuk datang kepada Yesus, untuk mencari Yesus dalam kehidupannya. Yang semakin hari kehidupannya, di mana seperti Allah inginkan untuk menjadi murid Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya menjadi murid Yesus? Maka dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepadanya, maka di dalam kehidupan kita semakin hari harus ada semakin perubahan yang jelas dalam hidup kita. Dalam watak, karakter, kelakuan, tindakan kita yang semakin hari mencerminkan perubahan yang nyata di mana Yesus dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kita percuma datang ke gereja kalau kehidupan kita tidak ada perubahan. Dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya hidup kita sama. Ingat baik-baik, jangan sampai kita berkata Yesus itu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya sama. Sehingga kita pun sampai mati kita sama. Ingat baik-baik, siapa kita? Kita harus berubah dalam hidup kita. Sehingga jangan sampai kehidupan kita terlambat. Sampai mati kita tidak berubah. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah mengingatkan dalam setiap hidup saudara dan saya, supaya kita menjadi murid Yesus, di mana kita akan selalu menyenangkan hatinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul pribadi yang misioner. Pribadi yang misioner. Paulus menyadari bahwa untuk memberitakan Injil Yesus, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah dia bertobat, maka satu-satunya yang harus dia kerjakan hanyalah untuk memberitakan Injil Yesus. Sehingga hidupnya bukan untuk dirinya lagi, tetapi hidupnya adalah untuk melakukan perintah Allah di dalam kehidupannya. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, sungguh luar biasa apa yang Rasul Paulus lakukan di dalam kehidupannya. Setelah dia bertobat, hanyalah untuk menyenangkan Allah yang disembahnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana agar seseorang memiliki pribadi yang misioner? Kita akan belajar bersama-sama poin yang pertama, mengalami perjumpaan dengan sang pemberi misi.
Kalau nanti Bapak Ibu baca dalam Kisah Rasul 1, Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 6. Di mana Saulus adalah orang yang jahat. Dia adalah penganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan ketika dia dalam perjalanannya ke Damsyik, pada waktu itu di tengah jalan, dia hendak menganiaya, membinasakan, bahkan membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu. Maka saat di tengah jalan itulah dia berjumpa dengan Yesus. Tiba-tiba ada cahaya yang sangat luar biasa yang membuat matanya tidak bisa melihat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian ada suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kemudian jawab Saulus, "Siapakah engkau?" "Akulah orang-orang yang kau aniaya, akulah Yesus." Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan peristiwa itulah mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, maka misinya berubah di dalam kehidupannya. Dia mempunyai misi yang baru di dalam hidupnya untuk memberitakan Yesus yang disembahnya. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya? Di dalam setiap kehidupan kita, sudahkah Bapak Ibu saudara dan saya yang mengakui menjadi orang Kristen, yang mengakui percaya Yesus, yang mengakui bahwa dialah yang utama dalam hidup kita, tapi kenyataannya sudahkah hidup saudara dan saya mengalami perubahan yang nyata? Saudara-saudara yang kasih, sudahkah kita bertobat dalam kehidupan kita? Setelah kita berjumpa secara pribadi dengan Yesus, adakah perubahan dalam kehidupan kita? Yang dulunya kita menyenangkan, memuaskan keinginan kita. Pokoknya nurut aku, itu yang betul. Itu yang menyenangkan hatiku. Itu yang aku ingini, itulah yang aku lakukan. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih, bagaimanakah dengan kondisi kita? Apakah kita sudah berubah dalam setiap kehidupan kita dengan berjumpa secara pribadi dengan Yesus, mengubah cara berpikir kita, mengubah kehidupan kita yang semakin hari semakin menjadi seperti Yesus? Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita renungkan dalam setiap hidup kita. Kita percuma menjadi orang Kristen tanpa perubahan. Tapi marilah kita akan melihat semakin hari, semakin dalam setiap hidup kita. Semakin hari, semakin mengoreksi diri kita masing-masing. Karena waktunya sangat-sangat terbatas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan sampai terlambat dalam hidup saudara dan saya, di mana kita belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Mari kita akan bersama-sama kita renungkan dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, saudara-saudara yang kasih, mengalami keintiman dengan Sang Pemberi Misi. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah Saulus yang bertobat berubah namanya menjadi Paulus, saudara-saudara yang kasih, maka dia katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalamku. Sungguh luar biasa. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih, bagaimana dengan kehidupan kita saudara dan saya? Di dalam setiap kehidupan kita, apakah kita sudah berjumpa pribadi dengan Yesus? Kita sudah intim dengan Dia, sehingga Yesus Allah yang kita sembah bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat dengan kehidupan kita. Allah yang ada dalam hidup kita. Allah yang terus menerus 24 jam bersama-sama dengan kita. Apakah kita sudah merasakan hal itu? Sehingga dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi,
kita rasakan dalam hidup kita bahwa Allah selalu memberikan pertolongan, Allah selalu memberikan kekuatan, dan Dia akan selalu bersama-sama dalam kehidupan kita dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, marilah kita akan bersama-sama terus melihat dalam hidup kita, di mana kehidupan kita mengalami keintiman dengan Tuhan. Kita rasakan Allah itu benar-benar ada. Allah itu hidup dalam kehidupan kita. Allah itu terus nyata di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga hidup saudara dan saya tidak pernah sedikit pun terlepas dengan Allah yang kita sembah. Tapi kita akan terus merasakan bahwa Allah itu terus bersama-sama dengan kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita merasakan Allah nyata dalam hidup kita. Poin yang ketiga, menerima kuasa dari Sang Pemberi Misi. Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bagaimanakah dengan kehidupan Bapak, Ibu, saudara dan saya? Kalau di dalam kehidupan kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Sang Pemberi Misi, yaitu Yesus sendiri. Kita mengalami keintiman dengan Sang Pemberi Misi, yaitu Yesus sendiri. Kemudian dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara dan saya akan menerima kuasa dari Sang Pemberi Misi, yaitu Roh Kudus, yang akan terus menyertai dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam keadaan situasi apapun, kita tidak pernah sendiri. Saudara-saudara yang kasih, ingat baik-baik. Kita punya Allah yang kita sembah, yang terus menyertai dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan pernah yang namanya kesepian. Kita tidak akan pernah yang namanya dalam kehidupan kita sendiri dan menyepi. Tapi ingat baik-baik. Di dalam diri kita ada Roh Kudus yang terus menyertai, yang memberikan kekuatan baru dalam hidup saudara dan saya dari hari ke hari. Apapun yang terjadi, kita akan terus punya gairah untuk hidup menyenangkan hati Allah yang kita sembah. Dengan Roh Kudus itulah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita diingatkan supaya kita menjadi saksi. Menjadi saksiku di mana kita berada. Saksi Allah. Suratan-suratan yang terbuka melalui hidup saudara dan saya. Saudara-saudara yang kasih, ini sangat penting. Dan jangan dilupakan bahwa Allah mau melalui hidup kita menjadi saksi yang hidup. Dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang kasih, melalui apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu semuanya saudara-saudara yang kasih, supaya hidup saudara dan saya menjadi saksi-saksinya yang hidup. Sehingga melalui kehidupan kita, orang akan melihat, menyaksikan perubahan yang jelas dalam hidup kita. Karena Yesus ada dalam hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat, menyaksikan hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama di masa-masa sulit ini. Apakah Bapak, Ibu, saudara dan saya bisa menjadi saksi-saksi yang hidup, yang bisa menceritakan tentang Yesus yang kita sembah dalam kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, jangan buang-buang kesempatan. Hari-hari ini kita akan belajar menyaksikan, baik melalui kehidupan kita. Syukur kalau Bapak Ibu mau
di dalam kehidupan kita. Kalau orang bertanya, kamu kok kelihatan? Kamu itu duitmu numpuk apa piye? Kamu kok rasanya damai sejahtera? Waktunya bagi saudara dan saya menyaksikan kasih Allah yang luar biasa. Yesus yang hidup dalam kehidupan kita. Kita akan berkata, uang tidak akan menjamin damai sejahtera. Tapi satu yang aku punya yang menjamin hidupku dalam keadaan suka duka akan tetap tersenyum. Yang setuju katakan amin. Loh ini penting. Saudara-saudara yang kasih. Karena hari-hari ini orang-orang perlu saudara di dalam kehidupan mereka. Mereka perlu di dalam hidup mereka. Marilah kita akan belajar bersama-sama di dalam kehidupan kita. Menyaksikan kasih Yesus yang nyata dalam hidup kita. Yang kita rasakan. Karena kita menjadi saksi yang hidup. Karena kita sudah merasakan, menikmati kebaikan Allah nyata dalam kehidupan kita. Sehingga kita bukan asal ngomong. Sehingga kita bukan menyaksikan orang lain. Tapi benar-benar hidup kita ini loh. Kita menjadi saksi yang hidup. Kita benar-benar merasakan bahwa Yesus telah mengubah hidupku. Bahwa Yesus itulah segala-galanya bagiku. Bahwa Yesus itulah semuanya apa yang menjadi kerinduanku. Sehingga hidup kita tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Apapun tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Tapi yang pasti kita akan terus merasakan damai sejahtera. Karena kita memiliki Yesus. Itu lebih dari segalanya. Walaupun gak punya uang, kita akan tetap tersenyum. Yang setuju katakan amin. Kok angel? Amin. Loh ini penting. Walaupun ada masalah, walaupun mungkin mengalami sakit penyakit, tapi kita bisa tetap tersenyum, mengucap syukur karena Allah yang kita sembah. Itu lebih dari segalanya. Dia yang ada dalam hidup kita. Sehingga hidup saudara dan saya tidak akan pernah mengalami ketakutan. Sehingga kita akan tetap rasakan ucapan syukur kita yang terus keluar dari mulut kita. Mari Bapak Ibu, kita rindukan saat yang indah ini. Kita akan belajar, kita akan mau selama kita diberi kesempatan. Karena waktu kita sangat-sangat terbatas. Ingat baik-baik. Marilah Bapak Ibu renungkan baik-baik firman Tuhan hari ini. Jangan sia-siakan. Setiap firman Tuhan akan terus membawa perubahan-perubahan dalam hidup kita. Mari kita akan renungkan sungguh-sungguh firman-Nya yang luar biasa. Dan kita mau menjadi pribadi yang misioner. Sehingga kita yang mengalami perjumpaan dengan Sang Pemberi Misi. Sehingga dalam kehidupan kita mengalami keintiman dengan Sang Pemberi Misi. Sehingga hidup saudara dan saya menerima kuasa dari Sang Pemberi Misi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa dalam setiap hidup kami. Ampunilah kami hamba-Mu, sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu akan terus berbicara dalam setiap kehidupan kami. Bapa, ini kami umat-Mu, ini kami jemaat-Mu, ini kami gereja-Mu Tuhan. Kami mau saat yang indah ini, kami minta pengampunan daripada Engkau Tuhan. Apabila kami yang mengakui Engkau Yesus sebagai Allah kami, namun faktanya dalam kehidupan kami belum menjadi pribadi yang misioner,
yang Allah inginkan dalam hidup kami. Dan saat yang indah ini kami mau mengambil keputusan, komitmen yang sungguh-sungguh, di mana ini kami Tuhan, kami mau menjadi pribadi-pribadi yang misioner, di mana kami mengalami perjumpaan dengan Sang Pemberi Misi, kami mengalami keintiman dengan Sang Pemberi Misi, dan terlebih kami menerima kuasa dari Sang Pemberi Misi, meteraikan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita yang diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin.